Kita sebar data, Bang. Karena ini nasabah udah nggak bisa diajak kerjasama. Anda berani sebar data, Bro ya? Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Waduh, video ini sangat spesial sekali guys. Hari ini sangat spesial sekali. Ya karena yang pertama saya muncul di depan kamera setelah sekian lama. Ya. Kemunculannya Raja Galbay di depan kamera itu sangat langka sekali, momen langka gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kedatangan bintang tamu walaupun dari telepon, tapi ini sangat penting sekali karena dia adalah manajer pinjol di Jakarta guys ya. Ini pinjolnya pinjol besar, pasti Anda galbay di situ ya, sering dipakai oleh orang lain gitu ya, pinjol besar dan terkenal ya. Yang galbay-galbay di pinjol wajib nonton video ini sampai akhir ya, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan juga ini butuh koneksi ya, butuh koneksi orang-orang fintech agar bisa menghubungi dia. Yang itu saya kebetulan punya teman yang kerja di fintech gitu. Oke. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita telepon orangnya, oke? Halo, Bang. Halo? Iya, ini udah kedengeran ya suaranya ya? Tadi keputus-putus itu. Iya, oke, Bang. Kedengeran suaranya. Oke, siap. Nah, Bang, Mas, ya Bang apa Mas ini ya. Nanti saya rekam percakapan kita ini lalu saya upload di channel saya Raja Galbay untuk tujuan edukasi gitu ya. Nah, saya juga tidak selfish, tidak egois. Untuk keselamatan Masnya juga di perusahaan pinjol itu, saya nanti sembunyikan Mas ini kerja di mana dan identitas lain-lain. Kalau ada pinjol yang nanya saya, tidak akan saya beritahu walaupun saya itu disogok ratusan juta. Gimana? Oke nggak nih? Deal-dealan dulu nih. Ya, oke, Bang. Oke ya, tenang saja Mas, jangan, cemas, jangan panik ya, tidak akan saya bocorkan, oke? Coba, Mas, perkenalkan dulu diri Mas ini. Ya, saya Andri asal Jakarta. Kerja di Mmm, daerah Jakarta Selatan. Saya iya. kerja di PT Teknologi. Itu pinjol besar ya, Mas, ya? Betul, Bang. Ini Iya, pinjol besar dan terkenal. oke. Kalau boleh tahu jabat sebagai apa di situ? Sebagai kepala kredit analisnya, Bang. Kepala kredit analis. Setahu saya kalau kepala kredit analis itu berarti ngurusin tagihan juga. Betul, Bang. Bahkan sekarang fokusnya 80% itu ke penagihan karena juga mau ganti tahun. Gitu ya. Mau ganti tahun, mau tutup buku gitu. Nah Bang, kalau boleh tahu ini mah Bang, ya saya penasaran nih ya. Kalau boleh tahu gajinya berapa Bang di pinjol itu jadi manajer gitu? Jadi gaji saya sebulan itu nyampe 17 juta. Itu gaji pokoknya aja. Belum sama pencapaian target dan lain-lain. Paling tinggi berapa pernah paling tinggi Bang? Paling tinggi sih pernah nyampe 25 juta. Oh 25 juta udah punya mobil berarti Mas. Ya, oke lah. Nah, jadi, boleh nggak nih kita ini ya tahu nih gimana sih aktivitas Anda sebagai manajer DC pinjol gitu kan, boleh nggak dikasih tahu pagi harinya tuh ngapain gitu, siangnya ngapain, sorenya ngapain, sampai dapat tagihan gitu kan, boleh diceritain aja Mas? Jadi Bang, pagi hari jam 9, Ya. saya dan anak buah lainnya ini selalu briefing tentang target atau masalah yang dihadapi dan yang lainnya. Mmm. Misalkan ada yang nomornya nggak bisa dihubungi, ada yang langsung ngilang, Ya. pokoknya masalah apapun wajib diinfoin di meeting itu. Oh ya. Nah, abis itu kelar, saya menentukan target tagihan hari ini, mengolah data nasabah, dan Mhm. mempelajari pola perilaku masing-masing dari Pola mereka. perilaku. Terutama gini Bang, tandain nasabah yang memang ingin bayar, Mmm. tandain juga yang hanya janji bayar, Oke. dan tandain juga yang sudah masuk kategori gagal bayar. Oke. Dari situ, strategi kami berjalan. Ya. Tekanan kami fokuskan ke 3 kategori itu, tapi kita utamakan kepada mereka yang janji bayar dulu, Bang. Mmm. Karena kita butuh uang masuk cepat hari itu. Butuh uang cepat masuk hari itu ya. Kalau, nggak ada uang masuk cepat bangkrut gitu, pinjol gitu ya. Ya, gitulah. Iya, oke lah. Jadi menggunakan tekanan yang tepat, sasaran selalu menghasilkan pembayaran. Wow, ya penekanan yang tepat selalu menghasilkan pembayaran. Ini udah lama ini orang ini, udah lama jadi di divisi DC ini ya. Nah, Bang, gini Bang ya, kalau sudah masuk kategori gagal bayar itu gimana? Nah, kalau itu khusus Bang, cara nagihnya juga udah beda. Ujung-ujungnya sih kalau nasabah ini banyak berkelit kayak mempermainkan kita gitu. Kita sebar data Bang, karena ini nasabah udah nggak bisa diajak kerjasama. Gimana sebar datanya? Ya yang pasti sekarang itu sebar data di sosmed Bang. Sosmed gitu ya. Anda berani sebar data, Bro ya? Gimana ya Bang? Aslinya sih nggak berani karena ngelanggar hukum.
Tapi bukan masalah berani nggak berani ya. Itu udah kewajiban bang. Kewajiban yang jadi kebiasaan. Kalau nggak disebar data nasabah ini, malah makin banyak yang berani. Gitu. Terus sebar datanya gimana sih biasanya? Sekarang sih kita lagi gencar sebar data di Facebook ya bang. Karena di Facebook itu kan banyak foto mereka, ada daftar teman-teman mereka juga. Nah, kita cari Facebook mereka pakai nomor HP atau email bank. Karena kebanyakan orang Indonesia daftar Facebook pakai nomor HP dan email yang sama juga waktu daftar ke pinjol. Iya, 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 oke, oke. Nah, saya penasaran sama seperti abang-abang sama DC-DC ini gitu ya. Itu kan melanggar hukum ya, ada UU ITE dan lain-lain ya. Tapi tetap Anda lakukan, tetap tim Anda itu melakukan itu gitu. Nanti bisa dilaporkan tindak pidana, itu bisa dipenjara bro. Gimana itu? Anda itu nggak takut apa gimana gitu? Nah, nasabah nggak akan punya bukti kuat kalau kita yang sebar data. Oh, Karena kita nggak nunjukin dari aplikasi mana kalau lagi oh, sebar data, Bang. Kita oh, sebar data kayak misalkan bikin poster maling, poster pencurian, poster-poster buronan, kita pasang foto dia, dan kita bikin redaksi yang heboh untuk disebar di grup-grup Facebook. Terus ya, kita screenshot sebar data itu, lalu kita kasih buktinya penyebaran data itu ke WhatsApp-nya. Nah, terus kita tunggu tuh, apakah bereaksi atau enggak. Kalau reaksinya ketakutan, ya itu bagus. Itu yang kita harapkan. mm. Karena kedepannya pasti bayar. Hmm. Anda licik juga gitu. Ya. Itu udah ada dari dulu. Oh, Kayaknya sih dari manajer-manajer sebelum saya deh. oh gitu. Jadi Anda cuci tangan gitu ya, ngikutin blueprint sebelumnya aja gitu ya. Nah, oke, oke, oke deh gitu ya. Jadi sekarang kalau orangnya misalkan gini ya, orang ini sudah disebar data gitu ya, sudah disebar data, wah sudah dimasukin grup-grup lainnya gitu kan ya. Tapi tetap nggak bayar gitu, malah nantangin gitu. Itu gimana itu? Kalau menurut Masnya? Nah, itu yang sulit, Bang. Hmm. Biasanya kita akan sebar data ke sosmed di tempat dia bekerja, biar malu dan cepat bayar. Tapi Oh, kalau untuk nasabah yang tipenya bodoh amat, ya itu udah susah, Bang. Biasanya iya. kita sebar data 2 sampai 3 kali, kalau nggak mempan kita skip. Oh iya, skip ya gitu ya. Jadi sebar data, penagihan-penagihan gitu tuh sebenarnya cuma template belaka ya, gitu kan ya, nggak ada emosi sama sekali, ya. Karena nasabah itu ngiranya kan Anda itu marah-marah kalau lagi nagih gitu ya. Enggak, Bang. Kita nggak marah-marah, nguras energi banget itu, Bang. Iya, Semua penagihan itu cuman trik penagihan atau cara penekanan doang, bukan mhm, masalah pribadi kita. Saya betul, juga bilang ke anak buah, kalau ada yang maki-maki, jangan diambil hati, mhm, karena itu kerjaan kita. oke, oke deh. Saya boleh tahu nggak atau Masnya punya nggak cara agar tidak sebar data di Facebook itu? Ya kan, ada nggak settingan Facebook atau apa gitu? Ada tutorialnya, ada. Anak-anak di sini juga pada make itu kalau mereka minjol. Bang Raja buka aja dulu Facebooknya pakai HP. Oke, iya bentar bentar ya. Saya, rekam itu dulu, rekam HP dulu. Abang hanya perlu klik logo ini ya. Setelah itu, scroll ke bawah, cari pengaturan and privasi, lalu klik masuk lagi ke pengaturan. Lalu scroll ke bawah sedikit dan klik pemeriksaan privasi. Nah, cukup di sini saja, tidak perlu kemana-mana. Tujuannya supaya DC tidak bisa mencari akun Facebook Abang. Di bagian ini ada menu bagaimana orang menemukan Abang di Facebook. Ini penting banget, jangan sampai pengaturannya salah. Kita langsung klik ya. Di sini tertulis, bagaimana orang menemukan Abang di Facebook, kami akan menelusuri beberapa opsi untuk memastikan pengaturan Abang sudah tepat. Isinya mencakup permintaan pertemanan, nomor telepon, email, dan mesin pencari. Klik lanjutkan. Selanjutnya ada informasi bahwa Abang yang memegang kendali. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan ke Abang? Pengaturannya jangan pilih semua orang. Kalau semua orang, DC bisa kirim permintaan pertemanan ke Abang. Pilih saja teman dari teman. Oke, kalau sudah, lanjut. Scroll sebentar. Di sini memang tidak ada apa-apa lagi, karena ini hanya soal permintaan pertemanan. Klik berikutnya. Nah, bagian ini yang paling penting. Di sini tertulis, kepada siapa profil Abang bisa disarankan berdasarkan nomor telepon atau alamat email. Artinya gini, kalau seseorang punya nomor HP atau email Abang, apakah Facebook boleh menyarankan akun Abang ke mereka? Pertama, nomor telepon.
Misalnya DC punya nomor HP abang, apakah dia bisa menemukan Facebook abang? Klik edit, lalu pilih tidak seorang pun. Artinya, tidak ada satupun orang yang bisa menemukan Facebook abang lewat nomor HP. Kedua, alamat email. Biasanya waktu daftar pinjol, abang pakai email. DC kadang iseng cek email, lalu mencari Facebook lewat email itu. Klik edit, lalu pilih tidak seorang pun juga. Profil abang tidak akan disarankan kepada orang berdasarkan alamat email. Aman. Klik berikutnya. Terakhir, di bagian mesin pencari di luar Facebook, langsung nonaktifkan saja. Jangan biarkan Google atau mesin pencari lain mengarah ke profil abang. Sip, selesai. Pengaturan sudah berhasil. Itu rahasianya, Bang. DC nggak akan nemu Facebook abang. Tapi kalau mau yang lebih aman lagi sih, nonaktifkan aja Bang Facebooknya. Nah, kira-kira nih Mas, ya ini pertanyaan umum sebenarnya gitu. Kira-kira sampai kapan sih Mas ini menagih nasabah yang menunggak gitu ya? Sebenarnya sih nggak lama Bang, karena prinsipnya orang itu ada niatnya, Hmm, niat bayar atau enggak. hmm, Dan juga sebenarnya nggak usah ditagih lagi. Orang hmm. kalau udah niat bayar sih, ya bayar aja. Iya, iya. Nah, tapi memang kita ada beberapa kategori keterlambatan Bang. Hmm, Seminggu, sebulan, dan 3 bulan. ya, Kalau 3 bulan belum bayar aja. Biasanya kita skip juga. skip. Tapi nanti tetap kita tagih terus. Kalau udah mentok, nggak ada yang bayar sama sekali. Oke, jadi kenceng nagihnya itu 3 bulan gitu ya. Betul Bang, itu udah kita sebar data juga, biar cepet bayar. Udah disebar data juga gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi gini Bang, kalau ada orang yang udah telat 1 hari, kita akan push. Tim DC atau kami sengaja ngasih tenggat waktu yang sangat sempit kepada nasabah itu. Hmm, Kayak misalkan wajib dibayarkan jam 10 pagi ini. ya. Jangan sampai lewat di jam 12. Oh ya. Nah itu bukan tanpa alasan, Hmm, karena kami belajar dari pengalaman. ya. Ketika waktu dibiarkan terlalu longgar, banyak nasabah mulai mengulur. Hmm. Pada ngulur-ngulur waktu Bang. Oh. Yang awalnya janji jam 10, Iya, iya, iya. jadi sore, nggak kebayar, jadinya besok, jadi hitungan hari, lalu berubah jadi minggu, dan akhirnya berbulan-bulan, Galbay. sampai benar-benar berhenti membayar. Iya, iya, iya. Karena Bang, yang namanya rasa takut itu ada masanya. Ada Nggak masanya. akan stay terus. Iya, nggak harus stay. Apalagi nasabah ini sadar kalau ternyata setelah berminggu-minggu nunggak, nggak terjadi apa-apa ke mereka. Itu biasanya lanjut gagal bayar terus, dan bahkan jadi mafia utang nantinya. Bahkan ada yang buka jasa-jasa jadi joki pinjol, Iya. atau jasa aneh-aneh. Hmm. Oh ya, maaf nih, kayaknya segitu dulu ya Bang, info dari saya. Oh, Ini saya mau buru-buru pulang nih, Sabtu setengah hari. oh iya Sabtu ya. Kantornya juga ditutup. Nanti kita lanjut lagi aja lain waktu. Barangkali ada pertanyaan dari temen atau yang nonton video ini nanti saya jawab lain waktu Bang. Gitu. Aduh, ya iya Sabtu ya, lupa ya saya ini setengah hari ya, kantornya tutup lagi. Gini. Ada nggak pesen-pesen buat nasabah yang gagal bayar dari Mas ini? Ada nggak kira-kira? Paling gini sih buat semua nasabah pinjol. Kalau memang sudah tidak mampu, lebih baik berhenti di situ. Jangan galop tulop. Oh iya. Jangan sampai utang bertambah, jangan sampai hubungan dengan teman dan saudara rusak. Itu masalah Anda, bukan masalah orang lain. Karena pada akhirnya, lebih baik menghadapi satu masalah saja, daripada menumpuk masalah baru yang lebih besar. Gitu. Ya. Oke deh. Ya udah, oke Bang, makasih ya. Nah itu ya guys ya. Sayangnya Mas ini buru-buru amat gitu ya, karena Sabtu juga katanya kantornya mau ditutup. Gitu ya. Saya kira tadi dia itu tidak di kantor gitu, ada di rumah atau di kafe gitu kan ya. Nah mungkin tadi kata Masnya benar juga. Coba Anda semua tulis di kolom komentar pertanyaan apa saja yang ingin Anda tanyakan. Nanti di video selanjutnya akan saya tanyakan satu persatu. Pertanyaan yang bagus akan saya angkat di video selanjutnya. Ya bagi Anda yang heran atau yang penasaran, silakan tulis saja pertanyaan Anda di sini. Oke. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil ya tadi kata Masnya itu ya kan. Yang pertama kalau menurut saya dia bilang itu gagal bayar itu boleh guys. Ya, tadi dia bilang kalau sudah gagal bayar satu aja, jangan galop tulop gitu. Nah ini hal yang sangat-sangat tidak ada dimanapun informasinya. Ya, hanya bisa Anda dapatkan ketika Anda itu sudah galbay. Ya, sama sekali tidak ada di SD, SMP, SMA, di perkuliahan itu tidak ada guys. Ya ilmu seperti itu. Padahal itu ilmu sangat penting sekali karena kebanyakan orang Indonesia itu kan utang.
ya KUR, ya kan utang usaha, utang mobil, rumah dan lain-lain, KPR subsidi gitu ya. Jadi ya misalkan kalian ini punya satu utang gitu ya. Kita ya karena mungkin juga moral ya kan, kita itu aduh ini wajib dibayar nih ya kan. Jadi karena wajib dibayar kita harus gali lagi nih ya kan di utangan yang kedua buat nutupin ini gitu kan. Ya padahal guys boleh itu guys digagal bayarin itu. Ya, tadi kata Masnya boleh digagal bayarin dulu sampai Anda itu punya uang baru dibayarin, bukan gali lagi. Itu. Nah, itu guys ya, edukasi yang kalau menurut saya harus dikencangkan oleh OJK biar nggak ada korban lagi di pinjol-pinjol ini. Ya tahun 2025 kayaknya korban pinjol menurun ya. Menurun ya, nggak ada. Ada nggak kira-kira atau saya yang lupa gitu ya. Di bulan Januari sampai ini. Ya semoga tahun 2026 tidak ada. Itu ini hujan ini ya. Jadi guys ya itu pelajaran yang sangat penting sekali bahwa tidak boleh gali lubang tutup lubang. Kata manajer DC Pinjol pun nggak boleh gali lubang tutup lubang, masih mending satu saja digalbaikan ya kata manajer tadi, lalu cari uang dilunasi gitu. Oke, nah yang kedua adalah ternyata biasa saja guys ya, manajer DC Pinjol, manajer ini apalagi DC Pinjolnya biasa saja, sama-sama masih manusia gitu ya, walaupun mereka itu ya agak sedikit sadis tadi ya, sebar data kita gitu, doakan gitu ya semoga dia dapat kerjaan yang lebih baik gitu kan ya daripada sebar data gitu. Oke, nah guys semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.